PP, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang RPP. RPP adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, ada 3 komponen yang harus kita tulis. Yang pertama, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian pembelajaran. Tapi sebelum masuk komponen tersebut, harus kita menulis identitas sekolah, yaitu nama sekolah, kelas, semester, dan juga tema atau subtema pembelajaran terpadu, atau kita boleh menambahkan kompetensi inti dan kompetensi dasar pembelajaran. Masuk ke 3 komponen ini, kita menulis semua pencapaian apa saja yang harus dicapai oleh siswa pada hari itu. Kita bisa lihat pada pegangan guru. Lanjut kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini ada 3 tahapan. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan ketiga adalah penutup. Nah, kembali lagi kita di sini membahas tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran untuk menyimpulkan saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan. Dalam teks persuasif, sebelum kita masuk ke materi tentang teks persuasif, tentunya kita awali dulu pembelajaran dengan kompetensi dasar. Yang akan kita pelajari kali ini adalah menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai hal positif permasalahan aktual dari persuasif sebagai mengenai lingkungan hidup, kondisi sosial, ataupun keragaman budaya yang kita dengar atau kita baca. Berikutnya, tujuan pembelajaran. Kita kalinya adalah selama dan setelah pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai hal positif permasalahan aktual dari teks persuasif. Selanjutnya kita mereview dulu pengertian dari saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan yang sudah kita pelajari di materi tentang identifikasi teks persuasif. Nah, saran adalah anjuran ataupun solusi terhadap suatu hal, baik itu bisa berubah permasalahan situasi yang sedang membutuhkan pendapat atau masukan dalam melakukan sesuatu. Nah, ajakan yaitu suatu hal yang menyatakan ajakan seseorang kepada orang yang diajak bicara untuk bersama-sama melakukan sesuatu yang ia butuhkan atau ingin membantunya. Nah, kita lanjutkan dengan pengertian arahan. Arahan adalah suatu perintah yang menunjuk seseorang untuk melakukan sesuatu yang ia tunjukkan untuknya. Selanjutnya, yang terakhir, pertimbangan adalah suatu seleksi dari sebuah pemikiran untuk memilih mana yang sesuai kebutuhan yang terbaik untuknya. Pengertian dari saran, ajaran, arahan, dan pertimbangan. Berikutnya kita akan mengetahui masing-masing caranya. Untuk yang pertama, kita akan belajar untuk mengetahui, tampilkan beberapa contoh kalimat saran. Yang terpenting adalah di dalam kalimat saran di situ akan menggunakan kata-kata seharusnya, sebaiknya, itu ia sering dipakai, bisa belajar. Contoh kalimat yang terpenting adalah kebanyakan menggunakan kata-kata seperti seharusnya atau sebaliknya. Berikutnya adalah contoh kalimat arahan. Yang terpenting adalah kata-kata sering digunakan dalam kalimat arahan. Di situ kita lihat kalimat arahan itu menggunakan kata-kata lebih baik atau mungkin. Kata-kata perintah seperti contoh itu ada, minumlah obat sesuai ketentuan dokter, lebih baik kamu ke sana saja karena ke situ berbahaya. Tolong beri aku kesempatan untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu. Nah, selanjutnya contoh arah berikut adalah contoh kalimat ajakan. Contoh kalimat ajakan itu lebih banyak menggunakan kata-kata seperti ayo dan marilah, atau mungkin mari, seperti itu. Kalimat pertimbangan kata-kata lebih baik, lebih jelek, lebih murah, lebih mahal ada. Contohnya di situ banyaknya dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba ini. Setidaknya remaja bisa berpikir lebih bijaksana lagi. Nah,
Selanjutnya kita masuk kegiatan inti. Yang pertama itu siswa mengamati dengan seksama materi menjelaskan pengertian dari teks persuasif yang sedang dipelajari buku siswa. Yang kedua, siswa menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan ajakan-ajakan dalam teks persuasif. Selanjutnya, siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran hari ini dan menutup dengan ucapan berhamdalah. Selanjutnya, kegiatan penutup, siswa bersama-sama dan guru menyimpulkan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.